Al-Imam Ahmad Ar-Rifai itu menyatakan, ghayatul ma'rifati billahil iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ya. Batas terakhir mengenal Allah, ya, batas terakhir mengenal Allah adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala ada tanpa disifati sifat-sifat makhluk, dan Allah ada tanpa tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asabiku semua, memahami agama Islam itu dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan dengan pemikiran sendiri. Sebenarnya permasalahannya bukan pada masalah boleh tidaknya tahlilan atau maulidan, ya, kritik terhadap golongan yang mengatakan Allah itu bersemayam di atas arsy. Setiap orang mukallaf wajib masuk agama Islam dan menjadi pemeluk agama Islam untuk selamanya, serta melaksanakan kewajiban yang wajib baginya. Orang mukallaf adalah orang yang telah baligh, berakal, dan telah sampai kepadanya dakwah Islam. Wajib adalah suatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksa. Ashabiku semua rahmati Allah, di antara ajaran agama Islam yang pertama yang harus diketahui dan diyakini, dan hal ini merupakan syarat ketika seseorang akan masuk agama Islam, adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nah, dengan mengucapkan kalimat syahadat ini yang disertai keyakinan pasti, maka dia, ya, orang non-muslim telah menjadi muslim dan mukmin. Kemudian dia akan menjadi orang yang sempurna iman dan Islamnya jika dia melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan semua larangan. Ashabiku semua rahmati Allah, setelah mengetahui dan mengucapkan kalimat syahadat ini, setiap orang mukallaf harus mengetahui makna syahadat. Ya, makna la ilaha illallah. Ya. Makna la ilaha illallah menurut Al-Imam Al-Hafiz Taqiyuddin As-Subki adalah seseorang tidak boleh menyembah, merendahkan diri sampai batas terakhir kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembah kepada Allah atau menjadi pemeluk agama Islam harus mengetahui dan meyakini sifat-sifat wajib bagi Allah. Ya. Karena hal ini menjadi syarat diterima perbuatan ibadah seseorang. Ashabiku semua, Al-Imam Al-Ghazali itu menyatakan, la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah yang dilakukan seseorang kecuali setelah dia mengetahui yang disembah, yaitu Allah. Nah, di antara sifat-sifat wajib bagi Allah, yang pertama, wujud. Ya, Allah ada. Keberadaan Allah tidak sama dengan keberadaan makhluk. Bukti bahwa Allah ada adalah alam ini dengan segala isinya. Pergantian siang dan malam yang teratur. Perjalanan matahari dan bulan yang silih berganti. Penciptaan manusia yang sempurna, berfungsinya
anggota tubuh dengan baik, butuhnya manusia akan udara serta air dan sebagainya. Peristiwa semua ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Hal ini pasti ada yang menciptakan dan yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qadim. Allah ada tanpa permulaan. Yaitu tidak ada permulaan untuk keberadaannya. Karena Allah yang telah menjadikan semua yang ada, maka dia pasti bersifat qadim. Tidak didahului oleh sesuatu apapun. Allah ada sebelum terciptanya makhluk. Allah ada sebelum terciptanya malaikat. Allah ada sebelum terciptanya manusia. Allah ada sebelum terciptanya bumi. Allah ada sebelum terciptanya langit. Allah ada sebelum terciptanya surga. Allah ada sebelum terciptanya arasy. Allah ada sebelum segala sesuatu tercipta. Jadi ya sahabatku semua yang dirahmati Allah, Allah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan setelah segala sesuatu ada, Allah tetap seperti semula. Allah ada tanpa membutuhkan makhluk. Ya. Karena berubah adalah salah satu sifat makhluk. Sahabatku semua yang dirahmati Allah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an itu mengatakan, Allah ada tiada tempat dan Allah ada yang sekarang sebagaimana Allah ada sebelum adanya segala sesuatu. Ya. Yang ketiga yaitu baqa. Ya. Allah kekal. Ya. Keberadaannya selalu ada tanpa batas akhir. Allah kekal tidak mengalami kebinasaan. Allah kekal dengan zatnya. Sedangkan surga dan neraka serta penghuninya akan kekal dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mukhalafatul lil hawadits. Ya. Allah berbeda dengan makhluknya. Allah tidak menyerupai makhluknya dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Ya. Makhluk Allah ada dua, yaitu benda dan sifat benda. Kemudian benda terbagi menjadi dua, yaitu benda yang tidak dapat terbagi lagi karena sudah mencapai batas terkecil, ya, atau al-jauhar al-fard, ya. Dan benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian. Benda yang dapat terbagi menjadi bagian-bagian ini terbagi menjadi dua, ya, yaitu benda kathib, ya, yaitu sesuatu yang dapat dipegang oleh tangan, ya, seperti manusia, batu, air, dan sebagainya. Kemudian benda latif, yaitu sesuatu yang tidak dapat dipegang oleh tangan, seperti udara, cahaya, dan kegelapan. Ya. Adapun sifat-sifat benda adalah bergerak, diam, naik, turun, bersemayam, duduk, dan semacamnya. Jadi, Allah tidak sama dengan makhluknya. Ya. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Karena tempat dan arah adalah makhluk. Ya, sahabatku semua, dan Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian selanjutnya yang kelima, qiyamuhu binafsihi. Ya. Allah yang mengatur alam ini. Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan arah. Ya. Kemudian yang keenam, wahid. Allah esa pada zat, sifat dan perbuatannya. Ya. Esa pada zatnya artinya zatnya tidak tersusun dari bagian-bagian. Karena Allah bukan benda dan bukan sifat benda.
zat Allah berbeda dengan zat makhluknya. Jika dikatakan zat Allah, maka yang dimaksud adalah hakikat Allah. Esa, ya, sahabat semua, pada sifatnya, esa pada sifatnya, artinya sifatnya tidak menyerupai sifat makhluknya. Ya. Esa perbuatannya, artinya perbuatannya tidak menyerupai perbuatan makhluknya. Gitu. Kemudian yang ketujuh, ya, Hayy, Allah hidup tanpa permulaan dan hidup selamanya. Allah hidup tanpa ruh, daging, darah, tulang, dan otak. Kemudian yang kedelapan, Qadir. Allah kuasa atas segala sesuatu yang berkaitan dengan hal yang mungkin terjadi menurut akal. Kemudian yang kesembilan, Murid. Ya. Allah berkehendak yang berkaitan dengan hal yang mungkin terjadi menurut akal. Ya. Seperti Allah berkehendak menciptakan seseorang tanpa bapak dan ibu. Ya. Seperti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Yang ke-10, Alim. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu dan ilmu Allah tidak berubah. Ilmu Allah adalah azali, yaitu adanya tanpa permulaan, ya, tanpa proses belajar, dan ilmu Allah tidak bertambah dan tidak berkurang. Kemudian yang ke-11, Sami'. Allah mendengar segala sesuatu. Allah mendengar tanpa telinga, ya, lubang telinga dan daun telinga. Sifat mendengar Allah berbeda dengan ciptaannya. Yang ke-12, Basir. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat tanpa mata, kelopak mata, dan cahaya. Kemudian yang ke-13, Mutakallim. Allah berfirman tanpa huruf, suara, dan bahasa. Karena huruf, suara, dan bahasa adalah ciptaannya. Sahabatku semua, Al-Imam Ahmad Ar-Rifa'i itu menyatakan, ghayatul ma'rifati billahil iqanu biwujudihi ta'ala bila kaifin wala makan. Ya. Batas terakhir mengenal Allah, ya, batas terakhir mengenal Allah adalah meyakini Allah Subhanahu wa taala ada tanpa disifati sifat-sifat makhluk, dan Allah ada tanpa tempat. Sahabatku semua, setelah meyakini bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, ya, tentunya orang yang beriman akan digoda oleh syaitan dengan membisikkan di hatinya, katanya Allah ada di atas arsy, katanya Allah ada di langit, katanya Allah seperti manusia yang beranggota tubuh, yang mempunyai wajah, mata, tangan, dan kaki. Kata-kata ini mungkin terlintas di hati siapa saja. Ya. Maka untuk menghilangkan lintasan ini, yaitu yang pertama, sahabatku semua, ingatlah bahwa kaedah agama menyatakan Allah adalah Tuhan. Selain Allah adalah makhluk atau diciptakan. Jadi langit, arsy, surga, dan lainnya adalah diciptakan. Sedangkan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Ya. Kemudian yang kedua, ingatlah, ya, ingatlah pernyataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Imam Thauban bin Ibrahim Zunnun al-Misri. Mahma tasawwarta bibalika fallahu bikhilafi dzalik. Apapun yang terlintas di hatimu tentang Allah menyerupai makhluk, maka Allah berbeda dengan semua itu. Ya sahabatku semua, rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga bagi yang mendengar video ini, menonton video ini, semoga diberi hidayah, taufik, dan inayah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan senantiasa diberikan kepada kita sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhoi. Ya sahabatku semua, rahmati Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.